Di video sebelumnya, kita telah melihat perjalanan hidup Askur, seorang guru sekolah yang hidup pas-pasan kemudian jadi menantu pengusaha kaya dan terpandang, hingga belakangan ia dikenal sebagai ulama yang sering berceramah di masjid dan musola. Namun Askur kemudian terserang penyakit mengerikan, hingga satu tangan dan satu kakinya diamputasi, telinganya jadi tuli, sementara mulutnya tak bisa lagi berbicara. Video ini akan melanjutkan kisah tersebut, dan selamat menyimak. Frimawan, wartawan yang menelusuri kisah ini, bertanya-tanya bagaimana seorang ulama yang terkenal dan dihormati masyarakat bisa mengalami nasib tragis semacam itu. Ia mencoba menghubungi orang-orang yang juga ulama yang mengenal Askur, dan mereka rata-rata menyatakan bahwa hal yang dialami Askur adalah cobaan Tuhan. Frimawan terus menelusuri dan mengumpulkan informasi mengenai Askur, dan makin lama ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Menurut orang-orang yang ditemui Frimawan, Askur telah menerima karma akibat perbuatannya. Semula, Frimawan kaget dengan pernyataan itu. Tapi kemudian ia diberitahu bahwa Askur sebenarnya bukan ulama, tapi sosok licik yang menggunakan agama dan gelar ulama untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri. Setelah menikah dengan anak Haji Gani, Askur tampaknya menyadari bahwa ada orang-orang yang dapat diperdaya dengan sikap religius. Jadi itulah yang lalu dilakukan Askur. Dia membangun pondok pesantren, dengan meminta sumbangan dari orang-orang kaya, khususnya yang sering tampak ikut pengajiannya. Tidak hanya menarik sumbangan dari orang-orang kaya, Askur juga mengirim banyak proposal ke berbagai instansi pemerintah untuk ikut menyumbang pesantrennya. Karenanya ia tidak peduli kalau jumlah anak yang belajar di pesantrennya hanya segelintir. Karena yang penting ia tampak punya pesantren yang dapat dijadikannya sarana menghasilkan uang. Setelah satu pesantren bisa dibilang sukses dan membuatnya kaya, Askur lalu membangun pesantren-pesantren lain di tempat lain, dan menggunakan modus serupa. Dia tidak peduli kalau santri di pesantren-pesantrennya hanya beberapa orang. Yang penting dia bisa menggunakan pesantren-pesantren itu untuk menghasilkan banyak uang dari para donatur. Karenanya pantas kalau Askur bisa membangun rumah megah dan mengoleksi banyak kendaraan, meski tidak pernah bekerja apa-apa. Selama dikenal sebagai ulama, kesibukan Askur setiap hari hanya berkeliling di pesantren-pesantrennya, juga sibuk ceramah di berbagai musola yang suaranya dikeraskan toa. Masalah ceramah yang dikeraskan toa itu juga ternyata telah lama menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Saat berceramah, Askur sering menyerang orang-orang yang tidak ikut pengajiannya atau tidak mau jadi pengikutnya. Jadi, menurut orang-orang yang ditemui Frimawan, sebenarnya tidak semua orang cocok dengan isi ceramah Askur, karena isinya kerap menghakimi orang lain. Orang-orang yang merasa tidak cocok itu pun tidak pernah mendatangi pengajian Askur. Toh mereka juga bisa mendengarnya lewat toa yang dapat didengar dari mana-mana. Tapi rupanya Askur ingin semua orang di lingkungan musola tempatnya ceramah ikut pengajiannya. Askur seperti menandai siapa-siapa saja yang tidak pernah terlihat di acara pengajiannya. Lalu ia menghujat orang-orang itu dan melemparkan aneka tuduhan seenaknya. Yang membuat orang-orang itu tersinggung, Askur merisak dan menuduh mereka macam-macam dengan cara menggunakan agama sebagai dalih. Dalam ceramah-ceramahnya, Askur menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti pengajiannya adalah orang-orang yang tidak mendapat hidayah Allah. Sementara orang-orang yang ikut pengajiannya tapi tidak mau jadi pengikut setianya, dituduh berhati keras hingga tidak mampu menerima nasihat. Jadi Askur ingin semua orang ikut pengajiannya, menjadi pengikutnya, lalu tunduk patuh kepadanya. Seorang pria bernama Usamah menceritakan pada Frimawan bahwa dia tidak pernah ikut pengajian Askur karena tidak cocok dengan isi pengajiannya. Berbeda dengan kebanyakan pengajian yang isinya pelajaran tentang agama, Askur mengisi pengajian dengan berusaha menonjolkan dirinya sendiri seolah dia adalah manusia suci. Karena hal itulah Usamah tidak nyaman dengan pengajian Askur. Tapi kemudian Usamah mendengar Askur sering menuduhnya macam-macam. Dari tuduhan menjauhi ulama sampai tidak mendapat hidayah Tuhan. Dan hal itu dilakukan lewat ceramah yang dikeraskan toa, yang suaranya dapat terdengar kemana-mana. Usamah sakit hati pada Askur,
tapi dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sakit hati pula, Usamah tidak pernah mau mendatangi pengajian Askur, dan dia masih sering mendengar Askur menghujatnya lewat ceramah yang dikeraskan Toa. Ternyata, bukan hanya Usamah yang mengalami peristiwa semacam itu. Ada pria lain yang menceritakan hal sama, bernama Effendi. Kepada Frimawan, Effendi mengatakan, Askur menggunakan pengajian-pengajian itu untuk mengumpulkan orang, agar dia bisa mengklaim punya banyak pengikut. Karena itulah pengajian-pengajiannya selalu dikeraskan Toa tapi masih maksa orang-orang ikut pengajiannya. Saya sendiri tidak pernah tertarik pada pengajiannya, karena isi ceramahnya cuma pemujaan pada dirinya sendiri, bahwa dia orang yang dekat dengan Tuhan, dan semacamnya. Lagi pula, saya bisa mendengar ceramahnya di rumah saya sendiri karena suaranya dikeraskan Toa. Orang lain lagi, bernama Hamzah, juga menyatakan hal serupa. Saat ditemui Frimawan, Hamzah menceritakan, saya termasuk yang sering diserang Askur lewat ceramah-ceramahnya, karena saya tidak pernah ikut pengajiannya. Terus terang saya memang enggan ikut pengajiannya karena isinya tidak bermanfaat, dan suaranya juga bisa saya dengar dari rumah karena dikeraskan Toa. Setelah itu, Hamzah menceritakan sesuatu yang mencengangkan. Ia tinggal sekampung dengan Askur, dan rupanya Askur menemui orang-orang yang biasa berinteraksi dengan Hamzah. Ketika Hamzah tampak ngobrol dengan si A, misalnya, Askur akan menemui si A dan bertanya Hamzah bicara tentang apa. Lalu topik pembicaraan Hamzah dengan si A dijadikan bahan ceramah yang dikeraskan Toa, sambil Askur menyindir Hamzah dalam ceramah itu. Di lain waktu, Hamzah mengobrol dengan si B, lalu Askur menemui si B dan menanyakan mereka ngobrol tentang apa. Lalu Askur menjadikan topik obrolan Hamzah dengan si B sebagai bahan ceramahnya sambil menghujat Hamzah. Karena hal semacam itu terjadi berkali-kali, Hamzah jadi malas berinteraksi dengan siapapun di kampungnya, dan karena itu pula Hamzah makin enggan mendatangi pengajian Askur. Menurut Hamzah, Askur mungkin menderita penyakit mental semacam narsisme atau megalomania, yang membuat dia merasa semua orang harus jadi pengikutnya, dan tunduk patuh kepadanya. Selain Hamzah yang terang-terangan menunjukkan kekesalan pada Askur, ada pula pria lain bernama Dadang yang menunjukkan sikap sama. Ketika ditemui Frimawan, Dadang berterus terang bahwa dia memang tidak menyukai Askur. Dadang seorang pengusaha kaya, dan Askur kerap mendatanginya untuk meminta sumbangan. 1-2 kali, Dadang tidak mempermasalahkan, dan dia pun memberikan sumbangan yang relatif besar. Tapi makin lama, Askur makin sering mendatanginya untuk meminta sumbangan, dan permintaannya semakin besar. Sejak itu, Dadang sengaja tidak mau menemui Askur saat datang ke rumahnya, dan berpesan pada orang rumah agar menyampaikan bahwa dia sedang keluar. Askur mungkin tahu kalau Dadang enggan menemuinya, lalu Askur menghujat Dadang lewat ceramah-ceramahnya yang dikeraskan Toa. Askur menuduh Dadang pelit, kikir, tidak mau bersedekah, calon ahli neraka, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan Dadang sakit hati. Belakangan, Dadang mengetahui kalau pengusaha yang didatangi Askur bukan hanya dia. Beberapa temannya, sesama pengusaha, juga mengakui hal yang sama, bahwa mereka kerap didatangi Askur untuk dimintai sumbangan. Dan modusnya sama, jika ada yang menolak, maka Askur akan menghujat mereka lewat ceramah-ceramah di pengajiannya. Malah ada seorang pengusaha yang diminta membayar cicilan mobil Askur. Dan ketika pengusaha itu menolak, Askur menghujatnya lewat ceramah-ceramah di pengajiannya. Pengusaha itu sempat curhat pada Dadang, dan mengatakan, dia yang beli mobil, kenapa aku yang disuruh membayar cicilannya? Frimawan juga menemui seorang dosen yang tinggal sekompleks dengan Askur. Dosen itu bernama Waskito. Ketika ditemui Frimawan dan diminta mendeskripsikan sosok Askur, Waskito berkata perlahan-lahan, mungkin yang saya katakan ini tidak sopan. Tapi menurut saya, Askur bukan ulama. Dia cuma penjahat yang menjual agama demi keuntungan dan untuk memperkaya diri. Saya tidak pernah datang ke pengajiannya, karena suara ceramahnya selalu dikeraskan Toa. Dan saya risih mendengar ceramah-ceramahnya, karena isinya hujatan, sindiran,
dan aneka tuduhan pada orang-orang tertentu. Sama sekali tidak terdengar seperti pengajian, tapi lebih mirip upaya meninggikan diri sendiri sambil merendahkan orang lain. Lebih lanjut, Waskito mengatakan, dia sering ceramah agar murah hati pada orang lain, rajin sedekah, zakat, dan lain-lain, bahkan seenaknya menuduh orang lain kikir, pelit, dan sebagainya, tapi nyatanya dia tidak pernah berbagi apa-apa pada para tetangganya, tidak pernah bersedekah atau berzakat, padahal dia kaya raya. Jadi dia menyuruh-nyuruh orang lain melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak mau melakukannya. Apa pantas orang semacam itu disebut ulama? Kemudian, dengan ekspresi seperti orang memendam kemarahan, Waskito melanjutkan, sebenarnya, ada banyak orang yang tidak menyukai Askur. Masalahnya, dia dikenal sebagai ulama, dan masyarakat kita menghormati ulama sehingga tidak ada yang berani terang-terangan melawannya. Mestinya masyarakat bisa lebih bijak dalam hal ini, sehingga orang-orang seperti Askur tidak mendapat tempat di tengah masyarakat. Karena keberadaannya bukan memberi maslahat tapi menimbulkan mudarat. Dia semakin kaya, tapi masyarakat yang miskin justru terus diminta bersedekah kepadanya. Dia benar-benar penjual agama yang hina. Dari orang-orang yang ditemui Frimawan saat mengumpulkan informasi mengenai Askur, mungkin yang paling unik adalah pengakuan seorang wanita bernama Himah. Dia bertetangga dengan Askur, dan rumah Himah berdampingan dengan rumah keluarga Asrori, sehingga suara-suara dari rumah Asrori sering terdengar dari rumah Himah. Asrori termasuk orang yang jarang ikut pengajian Askur, dan suatu waktu Askur menemui Himah untuk memintanya agar sering nguping pembicaraan Asrori di rumahnya. Himah heran dengan permintaan itu. Namun karena yang meminta adalah seseorang yang dianggap ulama, Himah pun menuruti permintaan Askur. Sejak itu, Himah kerap sengaja menguping pembicaraan yang terjadi di rumah Asrori. Saat Asrori menerima tamu, misalnya, Himah akan nguping pembicaraan mereka, lalu menyampaikannya pada Askur. Lalu Askur menggunakan hasil nguping itu sebagai bahan ceramah yang isinya menyindir Asrori karena jarang ikut pengajiannya. Kepada Frimawan, Himah mengakui bahwa dia sebenarnya tidak nyaman melakukan hal itu, tapi dia juga tidak enak jika menolak permintaan Askur. Jadi, Himah pun kemudian rutin nguping pembicaraan Asrori di rumahnya, dan terus menyampaikannya kepada Askur. Lama-lama, Asrori sadar bahwa seseorang telah menguping percakapan di rumahnya, dan Asrori mencurigai Himah, tetangga sebelah rumahnya. Sejak itu, Asrori tidak mau lagi berkomunikasi dengan Himah, dan tak pernah lagi datang ke pengajian Askur. Masih ada banyak orang yang ditemui Frimawan, dan mereka menceritakan aneka hal yang temanya sama, yaitu bahwa ternyata Askur bukan ulama sejati sebagaimana umumnya ulama yang menjalani hidup dengan lurus dan mengajarkan agama untuk tujuan kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya, Askur hanyalah orang jahat dan licik yang menggunakan topeng ulama demi keuntungan pribadi. Dia menjual agama lewat ceramah-ceramahnya untuk memperkaya diri. Karenanya, banyak orang yang diam-diam bersyukur saat Askur terkena penyakit gudik hingga satu tangan dan satu kakinya diamputasi. Banyak pula orang yang bersyukur karena sekarang Askur tidak bisa lagi berceramah akibat mulutnya membusuk, karena selama ini mereka sebenarnya terganggu dengan ceramah-ceramah Askur yang selalu dikeraskan toa hingga menimbulkan kebisingan di lingkungannya. Bukan hanya menimbulkan kebisingan, ceramah-ceramah Askur juga selalu berisi serangan, sindiran, dan aneka tuduhan seenaknya pada orang lain. Setelah mendengar semua pengakuan itu, Frimawan akhirnya mulai memahami kenapa seseorang yang dikenal sebagai ulama bisa terkena penyakit mematikan seperti yang dialami Askur. Mungkin, seperti yang dikatakan beberapa orang yang ditemuinya, sesuatu yang kini menimpa Askur adalah azab atau karma atas perbuatan busuknya sendiri. Mengaku ulama tapi malah menimbulkan mudarat bagi sesama, menggunakan agama untuk mengintimidasi sesama sambil memperkaya diri. Frimawan menyadari, orang semacam itu benar-benar hina, dan sepertinya pantas mendapat kehinaan seperti yang dialami Askur sekarang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.